Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Fikrih MPDI selaku Bapak dosen mata kuliah Administrasi dan Supervisi, dan di mana di sini yang terhormat juga kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi pendidikan. Di mana organisasi pendidikan ini ada beberapa definisi. Yang pertama, pengertian organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin argonum, yang berarti alat. Sedangkan organize dari bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Di sini organisasi didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama oleh Gebran Attal 1995 dalam Imam Masyadik mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Jadi kalau organisasi itu tidak mungkin lah untuk sendiri-sendiri, pasti banyak, antara lebih dari dua. Untuk selanjutnya yakni mulanya penting kiranya kita memahami unsur. Di sini ada unsur-unsur pembentukan sebuah organisasi. Yang pertama, adanya tujuan bersama. Yang jelas ada tujuan bersama. Yang kedua, adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Yang keempat, adanya kehendaknya bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ada 4 poin dalam unsur-unsur pembentukan organisasi, mulainya dari tujuan bersama, adanya kerjasama, adanya pembagian tugas, adanya kehendak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Next, untuk selanjutnya di sini ada aspek organisasi pendidikan. Jadi aspek-aspek organisasi ini didefinisikan adalah sebuah komponen-komponen yang harus ada dalam satu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi, yang artinya jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Jadi aspek organisasi pendidikan ini harus jalannya harus sama. Untuk selanjutnya di sini Untuk selanjutnya di sini aspek-aspek organisasi pendidikan. Sudah, terus next di sini ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama, jenis-jenis organisasi ini, yang pertama organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicarikan oleh struktur organisasi. Keberadaan organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personel dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Yang kedua yaitu organisasi informal. Barusan kan informal, sekarang ini organisasi informal. Apa organisasi informal? Yaitu interaksi antara orang dalam organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, terlebih pada organisasi persekolahan, di mana
Sekeluargaan menjadi salah satu landasan perilakunya. Next, untuk selanjutnya di sini ada budaya organisasi. Menurut Michelle Armstrong menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola sikap, keyakinan, asumsi dan harapan yang dimiliki bersama yang mungkin tidak dicatat tetapi membentuk cara bagaimana orang bertindak dan berinteraksi dalam organisasi dan mendukung bagaimana hal-hal itu dilakukan. Dan budaya organisasi ini merupakan pola nilai-nilai, kepercayaan, asumsi-asumsi sikap dan kebiasaan seorang atau sekelompok manusia yang mempengaruhi perilaku kerja dan cara bekerja dalam organisasi. Dalam pengertian lain, budaya organisasi adalah sebuah sistem nilai kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Untuk selanjutnya di sini ada strategi penguatan organisasi pendidikan. Yang pertama ini yakni kesuksesan dalam organisasi sangat tergantung kepada para anggotanya, baik dalam hal hubungan antar individu maupun kelompoknya. Sikap yang sangat urgen dalam pembentukan komunikasi yang solid. Dengan membangun komunikasi dan saling memberikan kepercayaan. Selain itu juga dalam berorganisasi dibutuhkan pula kualitas serta integritas yang tinggi, karena dengan semua itu akan terbentuk struktur atau susunan organisasi yang harmonis. Nah, dari itulah semua tentang organisasi sudah dipaparkan oleh saya. Mohon maaf jika penjelasan ini kurang memuaskan atau kurang sempurna bagi kalian semua. Sekiranya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.